Ya, shalom. Nih, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi, dan selalu diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Dia namanya Immanuel. Tidak pernah akan mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita, anak-anaknya. Amin. Ya, kita meneruskan perjalanan kita dalam sama-sama belajar dari buku Let Go Life, ya, menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan menjalani hidup berserah. Ya, saya singkatnya MBH, menjalani hidup berserah. Ya, ini tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, praktis sekali bagaimana karya Yesus yang sempurna di kayu salib menjadi kehidupan sehari-hari kita. Menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita berjalan hidup bukan lagi berjalan dari penciptaan yang udah jatuh. Ya, penciptaan udah jatuh, Adam pertama. Tetapi kita hidup dari penebusan. Makanya dikatakan karya sempurna, ya, dari penebusan. Sama-sama katakan, saya hidup berjalan dari penebusan. Nggak akan beda, saudara, akan beda sama sekali. Karena supply-nya, pembayarannya sudah penuh, sudah selesai semua. Nah, di bab yang lalu, bab 1, sekarang kan masuk bab 2 nih. Sudah bab 2, judulnya hanya pandang burung-burung di udara. Tuhan pakai ini ya, pakai binatang suruh lihat gitu. Sampai kita suruh belajar dari burung. Nanti kita lihat ya, burung itu yang paling murah pun, yang gak ada harganya, misalnya burung gereja gitu. Itu nggak menabur, artinya dia nggak kerja. Nabur juga nggak. Ya, berarti apa? Kalau kita bicara nabur, benihnya juga dia nggak punya. Jadi modalnya tuh Tuhan. Dia nggak menuai. Berarti dia nggak lakukan apa-apa tuh burung tuh. Ya, terbang aja dia cari makan. Nah, Tuhan menempatkan dia di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ketemu cacing misalnya. Dan tidak mengumpulkan bekal di rumbung. Artinya dia nggak perlu, dia nggak khawatir. Hari ini habis, hari ini habis. Burung, ya burung. Cuman kita buat belajar, mereka aja dipelihara oleh Tuhan. Nah, di waktu yang lalu, saudara-saudara sudah mendengar. Ya, jadi menjalani hidup berserah itu, ya lempar aja. Ya, lempar. Lempar itu Tuhan yang bilang soalnya 1 Petrus 5 ayat 7 kan. Lempar katanya segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi kita selalu, ini ayat emasnya nih ya, tuh kan, casting tuh lempar. Jadi kita bisa mempunyai way out, jalan keluar ya, way out ya. Jadi saya selalu bilang masalah itu nggak masalah kalau ada solusi. Nah, Yesus tuh bilang saya jalan, jadi selalu ada solusi. Ya, jadi kita bisa benar-benar dalam realita hidup menjalani hidup berserah. Nah, itu yang kita nggak boleh lupa ya. Berserah itu bukannya pasrah. Bukannya pasrah di pojokan dan musuh seenaknya gitu, bukan. Ya, berserah itu artinya menyerahkan. Sama-sama kata menyerahkan. Nah, kita banyak belajar sebentar ini menyerahkan itu atau melepaskan. Sama-sama katakan melepaskan. Ya, kita sudah belajar melepaskan itu, melepaskan apa? Melepaskan stres, khawatir, gelisah kita. Ada way out-nya. Ada way out-nya ya. Jadi kita sampai pasti nih. Nah, mengapa kita bisa hidup berserah? Kan pertanyaannya gitu. Ngomong sih gampang Pak Melki. Bapak nggak tahu aja masalah saya sih. Saya ini udah masalahnya bertubi-tubi.
Nah, ada orang masalahnya ada lagi. Baru selesai satu, ada lagi. Baru selesai satu, ada lagi. Ada teman saya punya begini. Wah, kalau akhir tahun saya sibuk banget Pak Melki. Saya masih bilang positif kan. Panen kan kamu kan, banyak pesanan, jadi bisnis kamu jalan. Wah, stres Pak. Stres Mel gitu ya kan. Jadi dia panen aja stres gitu. Nah, jadi apa? Itulah siklus hidupan manusia. Dan udah menganggap, nah sama kan lu juga. Ah, begitu kan. Jadi dianggap semua itulah normalnya. Nah, mengapa kita bisa hidup yang berbeda? Kenapa kita memiliki hidup yang disebut bisa hidup berserah? Kan enak kan? Semua manusia punya masalah, semua manusia punya persoalan. Tapi kita punya apa? Bisa lempar. Tadi kan serahkanlah khawatirmu. Segala. Sama-sama katakan segala. Nah, persoalannya cuman mau nggak? Kalau orang mau biasanya nanya dulu. Bener nggak nih? Jangan-jangan cuman PHP. Pemberi harapan palsu. Nah, kita lihat dulu kembali ya, review sedikit untuk melihat apa yang Yesus telah kerjakan. Apa yang tadi saya katakan, kita hidup dari penebusan. Coba kita lihat dari Matius 8 ayat 20. Nah, ini saya mau garis bawahi kata klino tuh ya, meletakkan. Lihat ya. Matius 8 ayat 20, Yesus pernah bilang gini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang katanya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi anak manusia itu nggak punya tempat untuk rest, dia bilang. Waktu itu, ya. Jadi sebelum salib, Tuhan itu belum bisa rest. Nah, kemudian kita sudah tahu, Yesus kan menyelesaikan karyanya yang sempurna buat kita. Ya, Yesus sendiri yang bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, bisa tidur, bisa angat. Anak manusia ini nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai Yohanes 19 ayat 30. Nah, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, kita baca sama-sama ya. Berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Karena bukan manusia loh yang ngomong. Ya betul, manusia 100% Yesus. Tetapi ini dia Allah 100%. Dan dia menyelesaikan karyanya yang sempurna. Dan dia katakan gini. Bukan orang bilang, udah selesai. Bukan, dia katakan sendiri. Sudah selesai, kula. It is finished. Sudah dibayar lunas. Sudah dibayar sempurna. Sama-sama katakan, sudah selesai. Nah, itulah kita mengerti kenapa kita nggak perlu stres. Kenapa kita bisa berserah. Karena kita jalan dari finish. Sudah selesai. Gimana sih Pak? Jalan masa dari finish? Mau juga menuju finish. Itu orang dunia. Orang Kristen kita berjalan dari finish. Dari penebusan. Sama-sama katakan dari penebusan. Ya, lalu ia menundukkan kepalanya. Nah, disinilah dia rest. Dan menyerahkan nyawanya. Selesai. Makanya dia duduk. Imam di perjanjian lama tuh nggak boleh duduk, nggak ada tempat duduk. Tapi Yesus sudah selesai duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukkan saudara dan saya bersama-sama dengan dia. Kedudukan. Ya, jadi kalau ditanya, gimana sih kita berserah, bisa rest, bisa berserah, bisa duduk? Ini banyak nih persoalan. Pak Melki ngomong mas sembarangan aja. Masalah saya masalah anak, masalah keuangan, masalah penyakit istri saya, penyakit. Belum lagi nih kondisi seperti ini, wabah di mana-mana. Pandemi. Bapak nggak dengar hari-hari ini akan terjadi krisis ekonomi. Belum lagi segala sesuatu yang menuntut dalam pekerjaan misalnya. Ada pekerjaan capek Pak, kayak tadi teman saya kan. Bisnisnya maju. Bisnisnya banyak pesanan. Hidup saya nih kalau November, Desember, Januari stres Mel. Mau mati aja rasanya. Nah begitu dia bilang. Jadi dunia ini dilingkupi oleh
Stres tadi silent killer, kita udah dengar. Stres itu ternyata silent killer. Ada seorang artis, nggak tahu saudara dengar apa nggak, artis pelawak, ya, di TV tiap hari muncul. Dia bilang dia ke dokter, dia punya penyakit. Tahu nggak penyakitnya apa? Dia bilang saya punya penyakit overthinking. Oh, bahasa keren, overthinking. Sebenarnya kalau dijabarkan apa itu overthinking? Jadi dia ke dokter biasa, dokter biasa bilang ini, wah bapak mah mesti ke dokter jiwa. Tambah stres dia. Karena udah posisinya jadi orang gila gitu menurut dia. Dan penyakitnya disebut overthinking. Apa itu? Penyakit jiwa yang misalnya dia bilang ini, kalau dia naik pesawat misalnya, ya udah mikirnya bukan-bukan nih. Ini kalau pesawat sayapnya nggak bisa ngangkat gimana? Kalau rodanya meledak gimana? Kalau ininya gini gimana? Kalau ada terjadi apa-apa, pintunya nggak bisa kebuka apa? Dia tuh semua berpikir kekhawatiran itu. Nah, itu penyakit ternyata, saudara. Dan kemudian dia bilang begini. Nah, gara-gara penyakit overthinking ini, kan penyakit jiwa kan? Makanya kena ke tubuhnya. Nah, itu udah jadi apa ya? Udah jadi hukum yang di dalam kedokteran semua juga udah tahu. Ya, minggu lalu kita udah dengar juga. Ya, jadi hal-hal yang buruk. Saya nggak perlu ulang-ulang lagi. Nah, jadi ketika saudara bisa berserah, dalam konteks 1 Petrus 5 ayat 7, saudara gini. Jadi boleh ya Pak Melki dilempar gitu. Tuhan nggak marah ya? Tuhan nggak tersinggung ya? Enggak, orang Tuhan bilang sini lempar ke saya. Ya, bukan urusanku Tuhan, urusanmu. Masalah apa aja Pak? Kalau Tuhan kan urusannya masalah gede-gede. Enggak. Masalah gede, masalah kecil. Pokoknya masalah kecil sekalipun kalau nggak ada solusi itu jadi besar, saudara. Itulah manusia sebenarnya. Ada orang cuma masalah punya jerawat 1. Bagi dia tuh gede banget gitu. Malu nggak punya, ada jerawat, ada gini. Pokoknya riweh aja gitu. Ribet aja hidupnya. Cuman gara-gara 1 jerawat. Nggak ada solusi. Ada orang punya hutang 500.000, udah stres. Udah ketakutan, udah gini. Ada orang punya utang 10 miliar, tapi duitnya 20 miliar, bisa bayar. Artinya kan sebenarnya ketika kita punya Yesus, kita punya jawaban. Sama-sama katakan kita punya jawaban. Nah, jadi waktu dibilang hanya memandang pada burung di udara tuh, yang pertama tuh kita lihat gini. Oh, di tengah-tengah kekhawatiran kita bisa berserah dan melepaskan. Sama-sama katakan berserah dan melepaskan. Lepas gitu loh. Lepas itu pipa emas itu yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita, lepas. Ya. Lepas, ini tindakan yang paling dahsyat. Lepasin ujung pipa itu. Biar mengalir. Ya. Minyak emas dari pipa emas. Minggu lalu kita udah dengar. Ya, Tuhan bukan urusanku, urusanmu. Nah, kita masuk ya, coba lihat di dalam Roma 10 ayat 11. Ya. Karena kitab suci berkata, kenapa saudara tadi bisa melepaskan ya? Barang siapa yang percaya kepada dia, ya, percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sama-sama dekan, tidak akan dipermalukan. Saudara mau pegang terus khawatir saudara atau mau lepaskan? Kalau saudara pegang terus, saudara malu. Kalau saudara saya bisa lepaskan. Nah, di buku ini diilustrasinya gini. Ada seorang arkeolog. Suatu ketika dia dalam penelitian, dia ketemu sebuah sumur. Dia lihat gelap, saking dalamnya kan sumur gitu. Terus dia ambil batu, dia lempar ke lumpur, ke sumur. Lama, terus dia bilang, "Pelentang. Kok bunyinya logam ya?" Dilempar lagi, satu lagi. Kelontang. Ya. Jauh memang. Dia sendirian, ya. Dan kemudian dia pikir gini, waduh, di bawah ada harta nih, ada emas nih. Jadi hatinya penasaran kan? Nah, dia ikat talinya di suatu yang kuat dan dia mulai turun ke sumur itu. Ya.
Sumur itu dalam, makin lama makin gelap. Lama-lama benar-benar gelap total kan. Turun, 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 turun. Sampai satu titik dia ngerasa, kok nggak nyampe-nyampe ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Dan mulai lelah gitu kan. Dan mulai, udahlah, nggak tahu nih ujungnya jauhnya sampai mana. Dia mulai mau naik lagi. Tapi kan lebih berat turun sama naik. Ya, mau naik lagi udah nggak kuat. Turun, takut talinya juga keburu habis. Ya akhirnya dia bertahan selama-lamanya, sekuat-kuatnya, keringetan udah ngucur. Ya dia teriak-teriak, nggak ada orang. Ya, sampai dia pegang terus sampai lecet-lecet tangannya. Tetap nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia begini, Tuhan, kuserahkan hidupku ya ke dalam kekekalan. Dia udah lepas aja deh. Ternyata brak aja, dia cuma jatuh 1 meter. Nah kadang-kadang kehidupan kita tuh udah seperti gitu. Karena orang Kristen itu punya Tuhan. Ketika kita lepaskan, sama-sama kan, ketika saya lepaskan, dia menopang gitu. Jadi sebenarnya kalau dilepas, ternyata dasar sumur itu cuma 1 meter. Ya, jadi itu tindakan praktis saudara sebenarnya dalam kehidupan manusia. Sama-sama katakan, saya berserah dan melepaskan. Berserah artinya lempar. Melepaskan artinya jangan pencet. Amin. Ya, ini tindakan praktis. Karena tadi kita udah dengar, ternyata segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita udah ditebus. Sama-sama katakan, saya udah ditebus. Sudah. Bagaimana bisa diulang lagi? Nggak bisa. Sekali dan untuk selama-lamanya tuh bahasanya. Penebusan itu. Once and for all. Ya, jangan sampai kita nggak mau lepas nih kekhawatiran. Kayaknya nggak enak deh. Bahkan ada orang kan gini, kok hari ini tenang ya? Nggak ada kekhawatiran ya. Dia khawatir karena nggak ada kekhawatiran. Pernah dengar nggak? Orang kayak gitu. Dia cemas karena kok nggak ada masalah. Jangan-jangan. Nah gitu. Ya. Sampai segitunya tuh manusia tuh. Ya, jadi kalau kita percaya, sama-sama, saya percaya, saya tidak akan dipermalukan. Udah gitu aja ya Tuhan yang janji. Ya, karena Tuhan menopang kita. Ya, tangannya selalu menopang kita. Kita selalu dipegang, nggak dilepas. Ya, kalau ilustrasinya ada 2 burung di udara, di dahan pohon. Ya lihat manusia warawiri, lu keluar masuk jalan, muka panjang. Ya pasti muka kalau stres, khawatir, pasti muka nggak bisa sukacita gitu. Tanya burung. Yang satu tanya kepada yang lain. Kenapa ya manusia begitu khawatir? Nggak ada, kita bisa nyanyi. Dia tuh kenapa begitu khawatir? Ya burung yang satu jawab, karena mereka nggak punya bapak seperti kita. Ya maksudnya burung ngingetin, kita punya bapak. Coba kalah kita jalan mulai gini. Saya waktu baca buku ini saya mulai praktekin, saudara. Saya suka lari memang, keluar. Iya ya, saya bolak-balik di jalan ini. Saya nggak pernah dengar suara, saya nggak pernah perhatikan ada suara misalnya burung gitu. Ternyata ada. Saya lewat, saya nggak pernah perhatikan ada suara misalnya apa, jangkrik gitu ya, apa tuh yang krik krik gitu, ada ya bunyi gitu. Ada bahkan di dekat rumah saya ada tupai, bunyinya seperti itu loh, seperti burung sebenarnya, ciet ciet gitu. Saya nggak perhatikan ya, coba saya perhatiin sekarang. Saya perhatikan suara angin bahkan. Iya ya, ada suara angin tuh di pohon bambu bunyi. Nah, itu praktisnya coba mulai. Makanya Tuhan bilang coba lihat burung di udara. Ya, Matius 6 ayat 26.
Praktis. Suara hujan gitu, ada hujan. Kita hujan. Coba sekarang kita ganti. Dengerin suara hujan. Kena di genteng ini. Rame ya. Iya ya, tenang ya. Nah, praktis ya. Jadi melepaskan itu hal-hal praktis seperti itu ternyata. Pandanglah burung-burung di langit tuh. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur. Pertama, tidak menabur. 2, dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Dia mau makan apa katanya gitu. Emang mau makan apa? Nggak punya, nggak nabur, nggak nuai, nggak mengumpulkan bekal di lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu. Tuhan Yesus bilang gini, Bapakmu bukan Bapakku loh. Spesial Tuhan pakai kata mu. Sama-sama katakan, Tuhan itu Bapak saya. Ayo bilang coba masing-masing, Tuhan itu Bapak saya. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa segala sesuatu itu Bapak saya. Di dalam Yesus Bapak kita itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, Bapakmu yang di sorga. Ya, berarti apa? Kalau di sorga, suplainya dari sorga, saudara. Bukan dari dunia. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan bilang gini. Burung pipit tuh 1 duit dapat 2 katanya. Kalau kamu 2 punya 2 duit dapat 5. Kan mestinya 4, gratis 1 saudara. Begitu murahnya. Nah, Bapak bilang gini, burung tuh ya yang lu lihat tuh, itu kan gak ada harganya. Kalau ada harganya juga murah banget kan? Itu aja Bapakmu beri makan, Tuhan bilang. Gimana? Masa kalah sama burung gitu? Kira-kira gitu. Sebenarnya bukannya soal saudara, oh jadi saya nggak perlu nabur Pak, nggak perlu kerja, nggak perlu begini, nggak perlu gitu. Ya ada orang dulu bilang sama saya gini, kekristenan katanya, lu jangan doa-doa aja lu, duduk, doa, percaya. Emangnya Tuhan bisa kasih tuh nasi padang jatuh dari kepangkuan lo? Nah gitu ngomongnya ya. Dulu saya inget tuh masih remaja tuh saya dulu. Nggak bisa kan? Nah gitu. Ya bukannya apa-apa ya. Kalaupun Tuhan nggak lakukannya begitu, tapi jangan bilang nggak bisa dong. Saya ingat nih, ini benar, ini kisah benar. Besoknya saya jalan sama teman saya, pendeta. Dia yang nyetir. Kita jalan nyari rumah retret tuh, ingat tuh. Dia ke daerah puncak. Saya cerita, namanya Yohanes. Nes, kemarin si Pak ini cerita gini. Dia bilang nggak mungkin ya Tuhan ngasih nasi padang dari sini. Kalau saya, Nes, saya bilang, kalau saya nih, saya mah percaya loh. Kalau Tuhan, ya pertama saya bilang ini, Tuhan tuh beri makan tuh orang Israel keluar dari Mesir. 3 juta tuh diberi makan dari mana turun dari surga. Burung juga dikirim. Saya mah percaya tuh kalau Tuhan bisa kirim ikan. Saya nunjukin ini, ikan. Kan di mobil jalan. Saya nunjuk gini, kan pasti kejalanan kan. Persis ditunjukkan saya itu ada ikan. Persis ditunjukkan gitu ada ikan. Ikan gini, ikan hidup di jalanan. Jangan kelewat sama kita. Saya bilang, "Nes, berhenti." Orang kaget tuh saya nunjuk gitu ada ikannya. Berhenti. Saya buka pintu, ambil kantong kresek, ikan lele saya lihat hidup, saya pegang. Masukin. Tuh, ikan saya bilang. Ikan, Saudara. Ya. Artinya apa? Jangan sembarangan ngomong yang negatif. Ngomong sih gampang. Emangnya Tuhan bisa? Hari itu juga saya ngalamin. Ya. Jadi Tuhan bilang gini, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Nah, jadi itu tindakan praktis, Saudara. Kenapa sih nggak praktekin aja? Nah, satu sisi lain, ya, Tuhan juga bebaskan kita dari khawatir.
Ada orang dijerat gitu sama kekhawatiran. Seperti burung juga. Nah, kita kan lagi bicara burung nih, hanya pandang burung. Burung itu kejerat sama jaring tuh. Jadi kalau jaring kan pakai kenur, tahu kenur nggak? Yang buat mancing tuh kan nggak kelihatan. Dibuat, jadi kalau burung itu terbang, sangkut. Nah, kalau orang nangkep burung tuh, ya namanya snare. Nah, Tuhan kasih gini, dari jaring musuh itu kita dilepaskan. Kita nih mau dilepaskan sebenarnya. Saudara dan saya mau nggak? Sama-sama katakan mau. Saya punya hal-hal yang rasanya buat pribadi saya, aduh, gue kalah lagi di urusan ini. Misalnya, saya bilang gitu, engkau yang melepaskan saya jadi jerat terangkap burung. Nah, coba kita baca ya. Kita baca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4, ayat yang terkenal. Ya. Orang yang duduk, nah, sama-sama katakan duduk. Duduk itu rest. Tadi kita udah tahu kenapa kita rest, kenapa kita duduk? Karena Yesus duduk. Sama-sama katakan, saya duduk karena Yesus duduk. Saya duduk sama Yesus. Ya, kita hidup dari penebusan tuh duduk. Dalam lindungan yang maha tinggi, ya, in the secret place of the Lord's most high, ya, dalam bahasa Inggrisnya, dalam lindungan itu dalam tempat rahasia. Sama-sama katakan tempat rahasia. Iblis nggak tahu nih yang kayak gini, ya. Yang maha tinggi, El Elyon tuh, El Elyon, maha tinggi. Sama ingat-ingatin ya, maha tinggi. Dan bermalam, ya, dalam naungan yang maha kuasa. Nah, kalau bicara naungan tuh di dalam naungan sayap tuh, ya, di bawah in the shadow, ya, di dalam bayangan. Jadi shadow itu bicara perlindungan. Maha tinggi, maha kuasa. Iblis maha tinggi nggak? Nggak. Gampang jawabnya. Kalau dia juga nyampe, karena mungkin saudara main-main ke bawah, dia maha kuasa nggak? Enggak. Udah sekak seter ya, udah selesai urusan sebenarnya dengan satu ayat ini. Ya, jadi percaya ya tentang pemeliharaan penjaga Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang akan berkata kepada Yahweh. Tadi El Shaddai, El Elyon, El Shaddai. Sekarang Yahweh. Tuh, Yahweh Allah Israel ya, berkata. Sekarang kita yang ngomong, sama-sama katakan saya berkata. Kalau saya tahu bahwa saya berlindung bermalam atau di bawah kepak sayap Tuhan tadi, di dalam bayangan Tuhan tadi, saya berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, tuh ya. Jadi jelas tadi. Siapa orang yang berlindung, maha tinggi, bermalam, maha kuasa, ya kan? Kubu pertahananku, Allahku, Elohim. Udah dari 2 ayat ini udah 4 nama tuh yang ku percayai. Jadi kalau kita percaya, kita berkata. Bilang, kalau saya percaya, saya berkata. Karena saya percaya, saya berkata. Ya, jadi iman itu kita udah belajar bahwa iman itu adalah berkata apa yang kita percaya. Ya, kalau saudara nggak perkatakan, ntar orang lain yang ngomongin soalnya, orang yang nabur dalam kehidupan kita. Wah, Pak Melki itu hidupnya mah belangsak. Pak Ayah tuh sesat. Nah, orangnya kata gitu kan? Kalau saya bilang nggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dalam setiap kesempatan saya katakan, saya ada kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya greatly blessed, highly favored, deeply loved. Kenapa? Itu yang saya percaya. Pokoknya saya tabur aja. Kapan nuainya? Kan nanti tinggal yang ini tumbuh, saya nuai. Udah nabur lagi. Terus menerus, nggak habis-habis. Paham ya? Kalau saudara terusin Mazmur 91 ayat 16, ada lagi nama Tuhan di situ. Siapa? Dengan panjang umur kukenyangkan kau, kuperlihatkan Yeshua, salvation. El Elyon, El Shaddai, Yahweh, apa tadi? Elohim, Yeshua. Udah komplit. Ya. Nah, ketika kita berkata, ayat 3 bilang gini. Surely, sama-sama katakan surely itu pasti. Pasti.
Jadi apa yang saudara percaya ini bukan saudara percaya bisa iya bisa enggak. PHP bisa iya bisa enggak. Surely. Ya, kalau saudara lepaskan, saudara dilepaskan tuh. Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ya, dia yang melepaskan kita dari snare tuh. Ya, jebakan, jaring. Kita benar-benar aman. Dari, dijelasin ya, jerat penangkap burung apa? Dari penyakit sampar yang busuk. Berapa banyak orang dengan khawatir sama pandemi, sama COVID, dan segala macam turunannya. Siapa? Banyak kalau hari-hari ini. Belum lagi yang di PHK, nggak punya kerjaan, dan segala macam. Saya lihat kok, Tuhan melepaskan misalnya anak-anak saya. Di tengah-tengah pandemi, mereka dapat kerja. The best lagi, yang mereka suka. Jangan dihapus mic. Ya, jadi kan ada Pak penyakit samparnya COVID-19 namanya, lempar. Tuhan lempar, Tuhan saya nggak kelihatan tapi Tuhan tahu. Ya, jadi sebenarnya kalau saudara udah lihat gitu ya, lanjut dulu ya. Ayat 4-nya nih, dengan kepaknya ia menudungi engkau. Tadi ya, karena kita tuh di bawah shadow, di bawah bermalam tuh shadow tuh apa ya, bayangan gitu. Karena ada sayap Tuhan tuh. Di bawah kepaknya dijelasin ya. Ia akan menundungi engkau. Bagaimana kita nggak berserah hidup kita. Dan terus di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya. Jadi di bawah sayapnya. Nah ini gini. Sekarang saudara bayangkan di Mazmur 91 ini. Kita ini dari atas tuh benar-benar dipayungin gitu. Ya, ditudungin gitu. Sayap Raja Wali itu bicara kasih karunia. Jadi saudara gini, nggak ada saudara, udah saya bicara belak-belakan aja deh. Nggak ada perlindungan selain di bawah kasih karunia, udah gitu aja. Nggak aman, semua kalau di luar kasih karunia tuh jelas nggak aman. Kalau bergantung sama usaha saudara, upaya saudara, perform saudara, nggak aman. Boleh deh orang, banyak orang tuh kalau kita lihat hari-hari ini. Padahal ya, saya udah pakai masker, saya udah begini, masih kena juga. Berapa banyak tuh? Saudara kalau lihat di TV, artis-artis yang kena hanya cuma satu, khawatir. Aneh ya, aneh loh. Saya nggak juga bukannya sebaliknya ya, saya bilang, oh kata Pak Mark ini kita seenaknya aja hidup. Nggak, itu namanya stupid ya. Saya nggak ngajarin stupid, bukan. Ya. Kesetiaannya atau bahasa Inggrisnya tuh his truth. Kebenarannya. Nah, kebenaran yang kayak gini itu, kebenaran Tuhan Yesus itu, kebenaran hadiah itu ya ialah perisai. Nah, perisai itu masalah kecil. Sama-sama katakan perisai itu masalah kecil. Dan pagar tembok, kalau pagar tembok tuh masalah besar. Masalah kecil, masalah besar, ya. Itu solusinya his truth. Kan kalau kita teruskan, dia bukan hanya melindungi kita di atas. Ya, kalau nudungi juga Tuhan itu melindungi sebenarnya seluruhnya. Ya, kalau kita dengar lagi ya yang melepaskan kau dari dari kengerian malam gitu ya, panah di waktu siang, panah dari depan, dari belakang. Malaikatnya menopang kau di kiri, di kanan, menatang kau dari bawah tuh sebenarnya juga. Ya, 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan, 10.000 tidak akan tidak kena kepadamu gitu. Tidak akan mengenai engkau. Atas, bawah, kiri, kanan semuanya gini. Ini kalau udah bahasa begini. Amin. Ya. Jadi kita itu benar-benar dapat hidup hanya gini, mandang Yesus aja gitu. Mandang burung di udara tuh supaya kelihatan sih sebenarnya. Ada kan orang gitu. Ya tapi kan Yesus nggak kelihatan Pak. Ya udah pandang burung aja tuh. Bagaimana dia dipelihara oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara yang di rekaman YouTube ketika mendengar
kabar baik ini dan saudara berkata, saya mau percaya Yesus. Saya perlu perlindungan. Saya perlu jalan keluar. Saya hidup dalam stres, khawatir, gak habis-habisnya. Masalah dari satu ke masalah berikutnya, gak pernah habis dalam seluruh kehidupan saya. Dan hari ini sudah dengar kabar baik. Saudara diperkenalkan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Dan saudara berkata saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Ikuti saya berdoa bersama-sama. Ini kesempatan emas buat saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat bagi saya, kehidupan saya pribadi. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau mati buat saya, dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menaruh saya bersama-sama dengan Engkau. Saya anak yang paling dikasihi oleh Tuhan sekarang. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Saya lempar semua khawatir saya. Saya lepaskan semua khawatir saya kepadamu Tuhan. Saya lempar dan saya terima pemeliharaan. Mulai hari ini saya telah diselamatkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah diselamatkan. Saudara bisa bersama-sama kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati.